Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Tema devotion saya hari ini adalah tembok atau pintu gerbang. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu ayat yang saya yakin sudah sangat familiar untuk saudara di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya akan bacakan dalam versi The Message. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Saudara, our heart is our responsibility. Hati kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Hati kita bukan tanggung jawab pasangan kita, hati kita bukan tanggung jawab orang tua kita, hati kita bukan tanggung jawab anak kita, dan hati kita juga bukan tanggung jawab Tuhan. Hati kita tanggung jawab kita sendiri. Dan di ayat tadi, dikatakan jelas bahwa kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, saudara. Dan kita harus melibatkan Roh Kudus dan bimbingan Roh Kudus untuk dapat menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Ada dua cara yang biasa dilakukan untuk menjaga hati kita. Yang pertama adalah membangun tembok. Dengan membangun tembok, saudara. Tembok dibangun dengan ketinggian yang cukup untuk bisa melindungi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan tembok biasanya dibangun sekeliling, saudara, untuk bisa menjadi batas yang jelas. Tembok juga dibangun untuk fungsinya adalah untuk memproteksi atau menjaga segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah membangun pintu gerbang. Pintu gerbang memiliki fungsi yang sama seperti tembok, akan tetapi di dalam pintu gerbang ada satu bagian di mana, yaitu pintu gerbang itu sendiri, di mana Anda memiliki akses keluar masuk daripada sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, saudara, di dalam hati kita, Anda bisa memutuskan kapan Anda memasukkan sesuatu ke dalam hati Anda, atau Anda juga bisa memutuskan apa dan kapan Anda mengeluarkan sesuatu dari hati Anda melalui pintu gerbang tersebut. Saudara, kebanyakan orang membangun tembok yang tinggi di dalam hati mereka itu berdasarkan fear atau ketakutan, berdasarkan trauma, atau berdasarkan pengalaman masa lalu bersama dengan seseorang atau sesuatu di dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan rasa sakit menjadi sebuah kerangka dasar daripada kehidupan kita. Use a gate for your heart, not a wall for your heart. Gunakan pintu gerbang untuk hati kita, bukan tembok untuk hati kita. Karena tembok memberikan proteksi yang penuh, tapi tidak memberikan akses keluar masuk seperti pintu gerbang. Karena ketika Anda membangun tembok yang tinggi di dalam hati kita, mungkin tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk. Mungkin beban-beban yang mendatangi saudara mungkin tidak bisa masuk ke dalam hati Anda. Atau kesulitan-kesulitan tidak bisa menembus masuk ke dalam hati saudara. Tapi juga kesempatan-kesempatan yang baik akan sulit untuk masuk ke dalam hati saudara. Dan bahayanya adalah jikalau saudara membangun tembok yang sangat tinggi dan tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam hati kita, maka kita akan bisa menjadi keras hati atau hati kita menjadi keras. Dan Anda bisa terjebak dengan mindset atau pola pikir seseorang ataupun sesuatu yang seharusnya tidak berada di dalam hati saudara. Seharusnya mereka ada di luar hati saudara. Dan di dalam ayat tadi dijelaskan bahwa apapun yang berada di dalam hati kita, atau saya boleh katakan terjebak di dalam hati kita, itu terpancar di dalam kehidupan kita. Dalam ayat tadi dikatakan seperti ini, for everything you do flows from it. Apapun yang kita lakukan keluar dari hati kita. Nah saudara, keputusan-keputusan kehidupan saudara dan saya terpancar dari dalam hati kita. Dan akhirnya, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita membangun tembok yang tinggi di dalam hati kita untuk menjaga hati kita, atau kita membangun sebuah pintu gerbang di mana kita memiliki akses keluar masuk dari dalam hati kita. Nah saudara, jikalau akhirnya kita memutuskan untuk membangun sebuah tembok yang tinggi sehingga tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk, ada mungkin yang terjebak di dalam hati kita. Rasa trauma mungkin, rasa takut, atau rasa malu, atau rasa tidak percaya diri, amarah, dendam, atau rasa kekurangan mungkin terjebak di dalam kehidupan, di dalam hati kita, yang seharusnya dia tidak terjebak di dalam hati kita.
Dan itu akan terpancar keluar di dalam keputusan-keputusan kehidupan kita. Sebagai contoh, rasa tidak percaya diri yang terjebak di dalam hati seseorang akan membuat orang tersebut takut atau minder untuk mengambil tanggung jawab atau tugas-tugas yang dia rasa di luar daripada kemampuannya. Padahal firman Tuhan berkata, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kita sendiri. Atau rasa trauma yang terjebak di dalam hati seseorang yang sering melihat orang tuanya berantem dan berlaku kasar akan membuat anak tersebut menjadi tidak respect dan berlaku kasar kembali kepada orang tuanya. Padahal firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Our heart is our battlefield, not God's battlefield. Hati kita adalah peperangan kita, bukan peperangan Tuhan, saudara. Saudara memiliki otoritas penuh untuk menjaga hati saudara dengan penuh kewaspadaan. Saudara memiliki otoritas penuh untuk mengeluarkan segala sesuatu yang tidak diperlukan dari hati Anda. Saudara juga memiliki otoritas penuh untuk memasukkan apa yang sekiranya perlu ke dalam hati kita. Bangun pintu gerbang, jangan bangun tembok di dalam hati kita. Saya berdoa kiranya Tuhan sendiri yang berbicara ke dalam hati kita masing-masing di hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.